Assalamualaikum Sapo, selamat datang kembali di channel Corawali Production. Setelah kemarin kami membahas dua orang tokoh yang dianggap sebagai wali Pitue, yakni Latendritatta Arupalaka dan Pettalolo Lasinra. Pada kesempatan kali ini, kami kembali akan membahas tentang sejarah dan karomah salah satu tokoh wali Pitue yang bernama Kyai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo, atau yang terkenal dengan sebutan Tosalama Imam Lapeo. Kyai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo berlatar belakang keluarga yang taat beragama. Bapaknya bernama Muhammad bin Haji Abdul Karim Abtallahi. Latar belakang yang taat beragama inilah yang sangat berpengaruh dalam proses perkembangan jiwa Kyai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo dan mewarnai kehidupannya sejak beliau kanak-kanak. Sebagai seorang anak nelayan, ia telah terbiasa dengan arus dan gelombang laut ketika menemani ayahnya mencari ikan. Tidak mengherankan, sejak umur 15 tahun, beliau telah berani mengikuti pamannya, Haji Buhari ke Padang, Sumatera Barat, berdagang lipak sabbe. Pada umur 27 tahun, Muhammad Tahir dikawinkan oleh gurunya, Sayyid Alwi Jamalulil bin Sahil, yaitu seorang ulama besar dari Yaman, dengan seorang gadis bernama Nagaya. Kemudian namanya itu diganti menjadi Rugaya. Pada perkawinan inilah nama Junahim Namli diganti oleh gurunya Sayyid Alwi menjadi Muhammad Tahir, nama yang dikenal sampai sekarang. Di bidang pendidikan formalnya memang tidak menonjol. Dalam mengikuti pendidikan non-formal, ia lebih tertarik pada pelajaran-pelajaran agama Islam. Di usia kanak-kanaknya, Junahim Namli telah hatam Al-Quran beberapa kali melampaui teman sebayanya. Menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam bahasa Arab seperti Nahwu Syarab di Pambusuang. Lalu dia pergi ke Pulau Salemo menimba dan menambah ilmu-ilmu agama Islam. Beberapa tahun ia tinggal di Salemo. Kemudian ia pergi ke Padang, Sumatera Barat dan tinggal selama 4 tahun menimba ilmu. Sesudah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Mekah menuntut ilmu agama, mendatangi ulama besar memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadis, teologi, dan lain-lain. Ia tinggal di Mekah beberapa tahun lamanya. Dalam perjalanan Kyai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo mengembangkan dakwah Islam, ia telah melakukan perkawinan sebanyak 6 kali. Perkawinan ini didasarkan pada kesadaran Kyai Haji Tahir Imam Lapeo bahwa kawin dengan bersandarkan syariat Islam adalah merupakan strategi dakwah yang sangat efektif dalam mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Hal itu ditandai dengan kenyataan beberapa istrinya berasal dari keluarga elit dalam masyarakat Mandar di zamannya yang dianggap sangat bisa menunjang perjuangan dakwahnya. Istri pertama bernama Rugaya, melahirkan keturunan 8 anak, yaitu Siti Fatimah, Siti Hadiah, Muhammad Yamin, Abdul Hamid, Muhammad Musin, Siti Aisyah, dan Siti Marhumah. Istri kedua, Siti Halifah, tidak melahirkan keturunan. Istri ketiganya bernama Siti Hadijah, melahirkan 1 orang anak yaitu Najamuddin. Dan istri keempatnya bernama Siti Attaria, tidak melahirkan anak. Keempat istrinya itu adalah putri-putri tokoh masyarakat. Dalam meluncurkan visi misi dakwah ke daerah Mamuju, dia diangkat menjadi Kali Kadi di Kerajaan Tappalang, sekarang dalam wilayah Kecamatan Tappalang, Kabupaten Mamuju. Di Mamuju, Kyai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo mengawini seorang putri dari Raja Said yang bernama Syarif Hamidah, tetapi tidak melahirkan keturunan. Pada perkawinan yang terakhir dengan Siti Amira, melahirkan 4 orang anak, yaitu Abdul Muthalib, Siti Saban Nur, Siti Asia, dan Siti Aminah. Putra-putri Kyai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sebagian besar melanjutkan usaha bapaknya mengabdi untuk kepentingan agama Islam. Salah seorang putrinya yang bernama Haji Asia Tahir, populer dengan panggilan Ummi Aisyah, adalah tokoh wanita Sulawesi Selatan, pernah memimpin Muslimat Nahdlatul Ulama
yang menjelang akhir hayatnya, Ummi Aisyah dikenal sebagai wanita yang memiliki kemampuan metafisik yang lebih. Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo menghembuskan napas terakhir dengan tenang dalam usia 114 tahun pada hari Selasa 27 Ramadan 1362 Hijriah, bertepatan tanggal 17 Juni 1952 di Lapeo, yang sekarang merupakan wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Dimakamkan di halaman Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo. Makam Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sampai sekarang banyak dikunjungi oleh masyarakat yang datang dari daerah Mandar dan daerah-daerah lain dari luar Mandar. Dalam bidang tasawuf dan tarekat, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo mengacu kepada tasawuf dan tarekat Syadziliyah. Berikut ini beberapa kisah kekeramatan Tosolama Imam Lapeo yang dipercaya kebenarannya oleh sebagian besar masyarakat Mandar zaman dahulu. Yang pertama, pembangunan masjid. Waktu itu sekitar tahun 60-an, Masjid Lapeo sedang dibangun di samping makam Lapeo, namun terhambat masalah dana. Akhirnya tidak lama kemudian datang beberapa unit truk dari Makassar membawa semen pasir dan beberapa bahan bangunan. Warga sekitar heran karena tidak ada satupun dari mereka yang memesan, apalagi dana tidak ada. Mereka memutuskan untuk membicarakannya di rumah salah satu warga di sana. Ketika ditanyakan tentang siapa orang misterius yang memesan bahan bangunan tersebut, si supir mengatakan bahwa yang memesan adalah seorang kakek berpakaian serba putih, bersorban, dan kebetulan si supir melihat foto Imam Lapeo yang ada di dalam rumah warga tersebut dan mengatakan bahwa orang itulah yang memesan bahan bangunan. Kedua, turun dari mobil untuk sholat. Suatu hari dalam perjalanan menuju Makassar, tiba waktunya untuk sholat zuhur dan beliau menyuruh sopir mobil untuk berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat. Namun sopir mobil tidak rela menghentikan mobilnya jika sewa mobil tidak dibayar agar dapat melanjutkan perjalanan ke Makassar. Beliau pun membayarnya dan turun bersama rombongan untuk menunaikan sholat zuhur. Kemudian mobil tersebut melanjutkan perjalanannya, namun dalam perjalanan mobil tersebut tiba-tiba macet. Setelah salat, Imam Lapeo beserta rombongan berencana melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan mobil yang mereka tumpangi dalam keadaan macet. Penumpang dalam mobil tersebut berkata, "Inilah tadi teman kita yang singgah untuk sholat." Imam Lapeo pun naik di atas mobil tersebut dan tidak lama kemudian mobil tersebut bisa jalan dan normal seperti semula. Ketiga, gema teriakannya di telinga pencuri. Suatu hari, ada seseorang yang memasuki kebunnya di Galung Lampu, berencana untuk mencuri buah-buahan yang ada di dalamnya, yakni memanjat pohon kelapa. Tiba-tiba terdengar teriakan Imam Lapeo, sementara beliau tidak ada di kebun. Orang tersebut lari sekencang-kencangnya. Suara tersebut masih saja terdengar. Dia pun tidak bisa tidur dibuatnya karena terus mendengar suara Imam Lapeo. Akhirnya, dia mendatangi Imam Lapeo dan meminta maaf dan juga minta diobati. Keempat, mengembalikan peliharaan yang hilang. Kau, seorang tua dari Kelurahan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, menuturkan bahwa pernah suatu hari kuda peliharaannya hilang. Sudah 1 minggu lebih dicari kuda yang hilang itu, belum juga ditemukan. Maka ia menemui Kiai Haji Muhammad Tahir Lapeo, mohon didoakan agar kuda itu dapat ditemukannya. Selama Imam Lapeo memejamkan mata lalu mengangkat tangannya sambil berdoa. Ia berkata kepada kau bahwa kuda yang dicari sekarang dalam perjalanan pulang ke kandangnya. Jawaban tersebut membuat si pemilik kuda tercengang dan segera pamit pulang. Sesampainya di rumah, dia menemukan kudanya sudah ada di kandangnya. Kuda itu datang sendiri, kata istri pemilik kuda tersebut. Kelima, membayar hutang. Suatu hari, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo ingin membayar hutang karena waktu yang disepakati telah sampai. Hutang tersebut adalah harga bahan-bahan bangunan Masjid Nur At-Taubah Lapeo yang dipinjam oleh beliau untuk perluasan bangunan masjid. Tetapi sampai pada malam hari itu selama Imam Lapeo belum juga mempunyai uang, sementara besoknya hutang itu harus dibayar. Lalu
Malam itu juga ia mengajak putranya Muhsin Tahir beserta kusir Bendi berangkat ke Majene, menemui Haji Hasan, pedagang yang memberi utang kepada panitia pembangunan masjid dengan maksud minta perpanjangan waktu peminjaman. Dalam perjalanan dari Lapeo menuju Majene, semua masjid yang dilewati disinggahi untuk melaksanakan sholat sunnah, antara lain masjid-masjid Karama, Tanga-Tanga, dan Tinambung. Dari Tinambung beliau terus ke Limboro dan Lembang-Lembang. Di kedua masjid itu ia melakukan salat agak lama. Menjelang subuh hari, baru ia dan putranya meneruskan perjalanan ke Majene. Dalam perjalanan antar Lembang-Lembang dan Tinambung, tiba-tiba ia ditahan oleh seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya. Orang itu memberikan satu bungkusan sebagai oleh-oleh kepada Toselama Imam Lapeo. Lalu diperintahkannya kepada anaknya, Muhsin Tahir, yang menyertainya malam itu mengambil bungkusan tersebut. Perjalanan ke Majene dilanjutkan. Setelah sampai di rumah Haji Hasan di Majene, bungkusan tersebut dibuka dan ternyata bungkusan tersebut berisi uang pas yang dipakai untuk membayar hutangnya kepada Haji Hasan.